Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk. Saya masih bersama dengan Pak Bambang Widodo Umar. Pak Bambang, artinya bahwa ya oke lah, mungkin karakter Budi Waseso menjadi salah satu pendukung juga alasan kemudian beliau dimutasi. Meskipun beliau menghargai apapun posisi yang diberikan oleh Presiden saat ini. Tapi kemudian perlukah Presiden pada akhirnya menyampaikan atau memberikan pengarahan yang lebih jelas terhadap sejumlah atau bawahannya terkait kemudian unsur tindak pidana korupsi agar para pemimpin khususnya Kepala Bareskrim dalam hal ini tidak salah tafsir dalam memberantas tindak pidana korupsi ini, Pak? Kalau Presiden dalam konteks arahan teknis tidak mungkin. Tapi Presiden itu memberikan kebijakan-kebijakan kepada Kapolri. Kapolri lah yang merumuskan strategik di dalam rangka. Nah, dalam strategik tadi ada taktik, ada teknik. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini diarahkan pada kabar-kabarnya. Ada kabar Reskrim, kabar Intel, kabar Harkam. Pak Kabah, taktik dan strategi kita begini menghadapi korupsi. Itu harus ini. Sasarannya bagaimana yang kita utamakan. Itu tanggung jawab dari Pak Kapolri. Dan menurut Anda, apakah kemudian Komjen Pol Budi Waseso ini salah menafsirkan apa yang sudah disampaikan oleh pimpinannya sendiri dalam pemberantasan korupsi ataupun sekaligus penyelidikan dan penyidikannya? Saya melihat, mengamati ya, hubungan antara Kapolri dengan para kabar-kabarnya ini, nampak justru langkah Kabar Reskrim itu lebih menonjol. Kadang mendahului kadang-kadang. Oke. Nah, ya. Ini ya mungkin Pak Kapolrinya juga ya legowo gitu ya. Dia sudah senior juga ini ya, dia mendorong. Tetapi hal-hal yang demikian tanggung jawab Kapolri seharusnya mengendalikan. Bukan tanggung jawab si Kabar Reskrim. Kabar Reskrimnya harus katakanlah ditegur ke atau diajak bicara. Ya, artinya ini menjadi evaluasi juga ya Pak? Evaluasi bagi Kapolrinya gitu. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat selama ini yang dilakukan oleh Komjen Pol Budi Waseso terkait dengan sejumlah penyelidikan kasus-kasus korupsi, kita lihat outputnya kan selama ini baik begitu Pak. Artinya tidak ada juga yang menimbulkan kontroversi atau kasus itu tidak ada sama sekali. Justru kemudian kasus itu sedang berjalan prosesnya saat ini. Saya tidak dengar yang istilah umumnya itu 86 gitu ya. Artinya apa kalau bahasa umumnya cince-cince atau apa itu tidak dengar. Tetapi bagaimana proses kelanjutan dari kasus itu masih banyak yang menunggu. Media menunggu, masyarakat juga menunggu. Nah, ini belum tersalur atau terjawab oleh Mabes Polri, khususnya dari Bareskrim, secara konsisten. Sudah ditangkap ini 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, apa perkembangannya disampaikan. Nah, itu harus ada. Gitu ya. Oke, baik. Pak Bambang, kita juga membuka kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraksi ataupun juga ingin menelpon, mengajukan pertanyaan atau pendapat bersama kami di Prime Time Talk kali ini. Kita kembali kemudian melanjutkan perbincangan begitu Pak Bambang. Oke, ada penelpon Pak Yahya. Halo. Ya, Pak Yahya dari mana Pak? Pak Yahya di Tual Maluku, benar ya? Dari ya, Kota Tual Maluku. Baik, silakan Pak Yahya. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam. Silakan Pak. Dari Kota Tual Maluku, Maluku. Ya, silakan Iya, Pak benar. Yahya. Jadi begini, yang pertama saya sangat salut sama Pak Kabar Reskrim. Saya sangat mendukung sekali program-program beliau dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi kita rakyat membutuhkan polisi seperti begitu, tapi terlalu cepat, gencar sekali. Oleh karena itu saya mau sarankan sedikit seperti Ketua KPK yang sebenarnya dengan adanya masukkan nama kepada daftar keluarga, saya kira bukan Abraham Samad saja, seluruh pejabat di seluruh Republik Indonesia ada anak piara apa itu kan biasanya dong masuk nama aja di daftar keluarga. Saya kasih contoh aja di daerah Maluku ini banyak yang dari Sulawesi, dari mana-mana mau masuk pegawai, dong masuk nama di daftar keluarga, lalu dapat KTP. Oke, artinya Anda sendiri sepakat kemudian mutasi yang dialami oleh Komjen Pol Budi Waseso ini, Pak? Ya, jadi memang saya sangat setuju dengan gebrakan-gebrakan Budi Waseso untuk memperbaiki kinerja polisi. Baik. Itu sangat saya setuju sekali.
Oke. Tetapi Baik. saya kira seperti apa yang Bapak tadi sarankan, terlalu cepat. Baik, kami sudah Tidak. menangkap maksud Anda, Pak Yaya. Iya. Iya, baik. Mungkin secara garis besar maksud Pak Yaya hampir sama dengan Pak Bambang juga, bahwa memang perlu kita memiliki seorang Budi Waseso yang sangat perhatian terhadap sejumlah kasus korupsi yang saat ini mungkin belum dibongkar sama sekali begitu. Hanya memang caranya yang tadi seperti Pak Bambang sampaikan. Baik, kita masih akan menantikan penelpon dari pemirsa. Kembali ke Pak Bambang. Artinya kalau memang seperti itu Pak Bambang, pemimpin seperti apa atau kabar reskrim seperti apa yang kita butuhkan kalau seorang Budi Waseso yang tegas dan bergerak cepat pun masih harus atau masih memiliki beberapa kekurangan begitu? Ya, begini ya, reserse itu tidak berdiri sendiri kan. Ya. Dia dalam kaitan dengan organ-organ kelembagaan hukum yang lain di dalam rangka penegakan korupsi. Maka bagaimana koordinasi, bagaimana membaca daripada perkembangan-perkembangan dalam konteks terbangunnya hukum di Indonesia, khususnya dalam rangka mengembangkan tindakan terhadap korupsi, kemudian korupsi juga bisa menurun, kan harus koordinasi. Koordinasi inilah penting juga di dalam rangka tidak menonjolkan sendiri. Jadi antara kepolisian dengan kejaksaan dengan KPK yang dulu kita juga diwarnai adanya konflik antara KPK, ini segera ditata. Jangan terus menonjolkan sendiri. Itu penting sekali. Ya, integrated di dalam rangka kerja secara sistemik itu penting. Nah, itu nampaknya saya lihat belum, masih sektoral gitu. Atau mungkin justru di internal Polri juga ini terlihat ketidakkompakan begitu Pak. Seperti yang Anda katakan tadi, koordinasi antara Kapolri juga ke Kabar Reskrim sepertinya tidak tersampaikan dengan baik. Jadi ini juga masukan bagi Kapolri ya, jangan sampai lemah di dalam pengendalian gitu. Meskipun mungkin tinggal berapa waktu, tetapi bagaimana mengintegrasikan seluruh unsur yang ada di dalam, baik itu operasional maupun di dalam manajemen ke dalam. Misalnya dalam konteks mutasi, dalam konteks pendidikan. Ini saya dengar juga masih ada kelompok-kelompok tertentu yang bermain. Nah, kondisi manajemen yang demikian tidak baik, tidak akan mendukung suatu organisasi akan lebih positif. Nah, buktinya seperti ini akibat ini. Pak Budi Waseso ini akibat dari kondisi kepolisian sendiri yang belum tertata dengan tertib, dengan rapi di dalam konteks manajemen operasional. Nah, kalau kita lihat posisi Komjen Pol Budi Waseso ini saat ini menjabat sebagai kepala kepala BNN sendiri. Apakah memang posisi itu sudah cocok untuk Komjen Pol Budi Waseso saat ini, Pak? Cocok tidaknya seperti dulu kita juga nggak tahu, Pak. Pak Budi Waseso itu cocok nggak jadi Kabar Reskrim? Rupanya dia mempunyai suatu semangat yang tinggi. Nah, mudah-mudahan ini jangan luntur di BNN ini bisa diteruskan dengan harapan tentunya harus disesuaikan dengan objek pekerjaannya. Kalau saya melihat ini tidak cukup dalam negeri kalau BNN itu, tapi penguasaan dia keluar. Karena import-importnya, bukan import ya, artinya masuknya narkotika dari luar itu seperti membanjir. Kalau ini tidak dikuasai, organize crime-nya, mafia-mafianya, dia hanya nangkep di dalam negeri seperti korupsi, hilang dia. Nanti. Apakah kemudian Pak Anang juga harus artinya mengupgrade kemampuannya selaku atau saat ini, di mana saat ini dia menjabat sebagai Kabar Reskrim begitu? Ya, saya kira sama-sama masih di Polri kan ya. Jadi ini tukar-menukar informasi untuk saling bagaimana melanjutkan apa yang sudah ditinggalkan Pak Budi Waseso bisa lancar dengan baik, penindakan korupsi itu bisa tetap konsisten. Di sisi lain apa yang sudah dirintis Pak Anang di sana juga bisa dikembangkan dengan lebih baik. Ya artinya bahwa apakah memang seorang Anang ini yang kemudian layak untuk memimpin Barreskrim saat ini? Anang itu pernah juga di Reskrim, jadi saya kira dia tinggal menyesuaikan bagaimana jaringan-jaringan, bagaimana mengatur operasional, bagaimana menyusun kekuatan, strategi, dan taktik-taktiknya itu. Ini harus dikuasai dulu oleh seorang Kabar Reskrim. Jangan langsung gebrak gitulah. Baik. Kita akan melanjutkan perbincangan lagi Pak Bambang di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.